Saya yakin semua udah tidak asing ya dengan alat seperti ini, silent gun atau tembakan lem silent ya. Macam-macam bentuknya. Yang ini nanti pakai tabung atau yang seperti ini yang bisa digunakan hanya dengan bukan berupa tabung ya, tapi berupa kemasan plastik ya. Nah, yang saya hendak bicarakan sekarang ya masalah seperti ini ya. Jadi ini saya beli minggu lalu lewat online juga, harganya 250.000 guys ya. Mungkin bisa 10 kali lipat dibanding yang seperti ini, atau mungkin yang lebih murah lagi yang dari besi aja. Ini kan dari plastik semua ya. Nah, kita lihat aja bandingin dua ini ya. Dari segi fisik bisa dilihat ya, dia ukurannya hanya pendek guys ya. Apalagi kalau yang ini dikeluarkan ya tongkatnya ini dikeluarkan untuk menekan dari silennya. Kalau masih penuh bisa sepanjang ini nih ya. Yang ini tanpa ada tongkatnya ya. Kalau kita lihat diameternya, kelihatan guys ya, yang ini lebih besar. Kita ukur aja panjangnya di atas kurang lebih 9,5, bagian bawahnya ini sekitar 13 cm ya. Diameter belakang hampir 8, 7,8. Kalau diameter depannya ini ya 8 cm guys ya. Materialnya sendiri terbuat dari plastik semua guys ya. Beberapa ada yang logam, tapi rata-rata plastik semua. Penampakannya seperti ini guys. Ya. Nanti guys, segini. Untuk bagian-bagiannya guys, ya pertama biasa guys ya, ini tuas ya untuk tarik. Kemudian ini untuk maju mundurkan ini yang lingkaran kuningnya ini ya. Kemudian atas ada hooknya menggantung ya. Saya rasa cuma seperti itulah. Yang ini sebenarnya untuk penahan tangan aja supaya nggak ke atas aja. Sekarang sistem kerjanya guys. Nah, ini yang paling menarik dari alat ini ya. Kalau saya bilang ini namanya silikon ya di bidangnya. Itu adalah inovasi untuk cara kerja guys. Ya, jadi kalau dilihat ini ada yang covernya hitam, ada yang warna kuning plastiknya. Ya, ini ujungnya jika diperhatikan ini agak mengecil di depan guys. Ya. Nah, ini yang kuning adalah bagian yang bergerak guys. Ya, kalau ini saya tekan tuasnya, yang bagian belakangnya maju ke depan. Nah, kalau yang ini saya tekan, bagian depannya mundur ke belakang guys ya. Yang bagian hitam ini adalah semacam amplas guys ya, jadi ini kasar, permukaannya kasar nih. Nah, sistem kerjanya adalah seperti ini guys. Jadi yang kuning depan dan belakang ini sebenarnya satu bagian, hanya saja di tengahnya ini guys ya, ini dia dipotong seperti spiral guys ya. Ini seperti spiral, bisa terlihat ya. Ya, jadi pada saat yang di belakang ditekan ke depan, karena yang di depan ini mengecil guys ya, jadi dia tertahan guys. Jadi hanya yang belakang aja yang maju ke depan. Demikian juga sebaliknya pada saat dilepas ya, kalau diperhatikan tuh ada lempengan plat ini ya, dia yang akan menahan tabung silennya guys. Jadi pada saat saya lepas tuasnya ya, tabungnya ini akan terjepit di plat ini dan ikut tertarik. Sementara bagian depannya karena dia terdorong ke belakang, ini kalau dilihat guys ya, ini ada patahannya karena ini akan membesar guys pada saat dia mundur ke belakang ya. Ini karena ada ininya guys ya. Jadi kalau dilihat nih modelnya, pada saat dilihat didorong ke belakang, ini ya akan membesar karena ditarik oleh plastik ini guys ya. Plastik ini akan menahan supaya silinder ini membesar. Konsepnya seperti itu aja guys.
Untuk uji cobanya saya punya 2 tabung ya. Yang pertama ini ada yang kardus ya, yang kedua ini plastik guys. Ya, ini dua-duanya kosong. Ya, sebelum saya lupa, ini saya jelaskan dulu. Ya, jika dilihat plat di sini guys ya. Ya, dilihat plat di sini, ini sebenarnya ujung depannya itu tajam guys. Jadi seperti cutter. Jadi dia sistemnya adalah merobek tabung silennya ini. Kita coba aja guys ya. Kita coba dari yang plastik. Jadi kalau kita masukkan gini, dia nggak mau masuk guys. Ya, kita harus tekan ini tuasnya supaya tabungnya masuk. Coba guys ini. Ya, saya belum kurang masuk guys ya. Tabungnya belum sampai ke terjepit. Oke. Ini sudah terjepit guys. Bisa dilihat ya. Sekarang ujungnya udah terjepit ke situ. Itu ada geriginya ternyata. Di platnya itu bagian bawahnya ada geriginya. Kelihatan ya. Nah, jadi sekarang kita uji coba guys. Saya tekan tuasnya ya. Nah, tuh suaranya guys. Itu mulai terpotong guys. Tabung silennya. Sekarang saya lepas. Dia ketahan nggak? Saya tekan lagi. Nah, kelihatan ya bagaimana tabungnya ini semakin mundur ke belakang guys. Ya, jadi di plat hitamnya itu ada giginya. Dia yang mencengkeram tabungnya. Kalau dilihat nih. Tuh, sekarang udah mundur ke belakang guys. Satu kali hentakan lumayan guys. Bisa maju sekitar 1 cm lebih nih sepertinya. Ya. Tabungnya terpotong guys. Ya. Ya, seperti ini guys konsepnya. Pada saat kita hendak mengeluarkan lagi, kita harus tekan ini lagi, kita tarik ke depan. Agak susah guys. Ya, keluar guys ya. Cuma agak berat nih guys. Ya, jadi dia mencengkeramnya cukup bagus tuh platnya. Sekarang kita coba yang kardus ya guys. Caranya sama. Ini kalau ini nggak masuk, kita tekan ini, kita masukkan. Nah, ini kita harus dorong sampai dapat platnya guys. Bentar. Oke. Ya. Ini kelihatan ya. Jadi platnya ini pisaunya itu sudah menempel ke tabungnya dan tabungnya sudah ditekan oleh platnya ya, udah dicengkram. Kita coba sekarang. Ya. Ya, bisa juga guys. Terpotong ya. Ya. Sekarang saya lepas juga. Masih susah juga guys nih.
berhasil guys, terbelah guys ya. Sekarang untuk kesimpulan yang hendak saya buat guys ya. Oke, dari segi inovasi tentu alat ini sangat berfungsi guys, dalam artian dari segi ukuran terutama guys ya. Ini kalau kita lihat antara panjang segini dengan segini, kalau saya punya tas guys ya, ini tas kerja gitu ya, kalau saya masukkan udah nutupin satu tas sendiri guys ya, kelihatan guys ya, ini tas seperti ini guys ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang siligan ini, dengan mudah guys, bisa kemana-mana ya, sangat ringkas guys dari segi ukuran ya. Kemudian dari segi pengoperasian berfungsi guys ya, jadi untuk saat ini dia bisa motong baik yang plastik maupun yang kardus guys ya. Untuk saat ini masih berfungsi semua ya, saya nggak tahu jangka panjangnya ya. Kemudian inovasinya sangat bagus guys ya, jadi saya cukup kagum dengan inovasinya, bisa membuat sederhana cara kerjanya tetapi efektif guys. Nah, kemudian dari segi kejelekannya guys ya, yang pertama tadi bisa dilihat bahwa ini gigitannya sangat kuat guys ya. Jadi saya ada saran, yang pertama kalau kita udah punya tabung, sebaiknya kita potong supaya mengeluarkannya tidak terlalu repot guys, yang pertama. Yang kedua, kita harus kasih plat guys, mungkin ya. Jadi pada saat hendak keluarkan, bagian platnya ini yang ada giginya kita kasih selipan plat sehingga dia tidak menjepit tabungnya guys ya. Ini kemungkinan saran dari saya. Yang sangat jelek dari ini adalah plastiknya guys ya. Kalau dilihat di sini guys, lihat guys ya, nah ini ada dua guys. Jadi sebenarnya plastik yang depan ini dia tuh modelnya ada hooknya guys ya. Jadi kalau kita tekan, dia tidak hanya mundur ke belakang, tetapi dia juga menarik lingkaran ini keluar guys ya, jadi lebih membesar seperti ukuran ininya guys ya, sebelah sini. Jadi dia ditarik juga membesar. Nah kalau dilihat di sampingnya guys, plastiknya hanya ada satu guys, karena satunya lagi patah ya. Jadi kalau dilihat dia nariknya akhirnya nggak seimbang guys, harusnya sisi yang kanannya bisa lebih lebar lagi itu ya. Tuh, besar kecilnya guys ya. Jadi ini kekurangan pertama, kualitas plastiknya kurang bagus guys ya. Selanjutnya, meskipun yang lainnya rapi guys ya, tapi saya di sini patah guys ya. Saya nggak tahu ada fungsinya apa tidak, tetapi kalau dilihat yang ini patah guys ya. Harusnya ini saya rasa menutup semua, ini menutup sini semua, supaya saya rasa masalah keamanan ya, meskipun tidak tajam tapi harusnya ada plastiknya guys. Selain hal itu yang lainnya nggak ada masalah guys, hanya dari masalah itu aja ya. Ini seperti saya bilang, harga 250.000 ya di toko online. Apakah ini bermanfaat, sepadan dengan harganya ya? Silahkan tulis saja di kolom komentar menurut pandangan Anda seperti apa. Oke guys, terima kasih atas kesempatannya, sampai jumpa lagi.